Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Udin Utama dari SD Negeri 2 Tegaldawa, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video penerapan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Sebagai informasi awal, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap ini, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada tahap 1 dan 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini saya ada 2 kasus yang saya hadapi. Untuk kasus yang pertama adalah Hesti tidak mengikuti pembiasaan sholat duhur berjamaah tetapi bersembunyi di kelas pada saat pelaksanaan. Kasus yang kedua adalah pada saat pergi ke sekolah, Putra terlambat masuk ke sekolah dan di sisi lain dia juga tidak mengenakan baju sesuai dengan ketentuan sekolah. Dari kedua kasus yang saya temukan, berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang saya lakukan. Selamat pagi Mbak Esti. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Mbak Esti hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Mbak Esti, kira-kira Mbak Esti tahu tidak apa alasan Pak Udin memanggil Mbak Esti ke sini? Tidak tahu, Pak. Pak Udin memanggil Mbak Esti ke sini karena Pak Udin mendapat laporan dari teman-teman bahwa Mbak Esti tidak mengikuti sholat duhur berjamaah, tapi malah bersembunyi di kelas. Apa benar? Iya, benar, Pak. Baik Mbak Esti, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ikut sholat duhur berjamaah sekolah juga pernah dilakukan beberapa anak. Jadi Mbak Esti bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi apakah Mbak Esti tahu bahwa perbuatan Mbak Esti ini salah? Iya, saya tahu, Pak Udin. Saya salah karena tidak ikut sholat duhur berjamaah, tapi malah bersembunyi di kelas. Kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Esti tidak ikut sholat berjamaah di musola sekolah ya? Karena sebentar lagi pulang, Pak. Saya ingin sholat di rumah saja dan kemarin habis olahraga juga. Baju saya berkeringat, jadi saya malas sholat di sekolah. Oke, baik. Bukannya kemarin kita sudah buat keyakinan kelas ya Mbak? Apakah masih ingat salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya, Pak, saya masih ingat. Minta tolong disebutkan ya Mbak Esti. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran, rajin beribadah. Apakah Mbak Esti meyakini nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya, Pak, saya sangat yakin. Baik, berarti kalau tidak sholat berjamaah di musola tidak sesuai dengan keyakinan yang mana ya? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang rajin beribadah dan berzikir, Pak Udin. Baik, Alhamdulillah jika Mbak Esti sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Mbak Esti bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya, Pak Udin, saya bersedia. Apa yang akan Mbak Esti lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan sholat berjamaah di musola sekolah tepat waktu dan saya akan membawa baju ganti Pak Udin supaya saya bisa duduk dengan Udin.
Alhamdulillah Pak Udin sangat menghargai usaha Mbak Esti untuk memperbaiki kesalahan. Semoga Mbak Esti bisa istiqomah untuk selalu sholat berjamaah di musola sekolah, karena sholat berjamaah ini untuk melatih kita semua rajin beribadah tepat waktu. Sholat wajib ini juga menjadi kewajiban kita kepada Allah. Jadi dengan sholat berjamaah di musola sekolah, kewajiban dan tanggung jawab kalian akan terjaga. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan sebelum kita sampai rumah, dan mungkin juga akan lupa ketika sampai di rumah karena banyak hal-hal menarik di rumah sehingga lupa untuk sholat. Tetap semangat ya Mbak Esti. Ya Pak Udin, terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah saya akan menjaga sholat saya ketika di sekolah maupun di rumah. Ya, sekarang Mbak Esti boleh kembali ke kelas. Mas Putra, Selamat siang Pak Udin. bagaimana kabar Mas Putra hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak. Pak Udin memanggil Mas Putra ke sini karena Pak Udin tadi mendapat laporan dari guru dekat bahwa Mas Putra datang terlambat. Apa benar? Iya Pak, benar. Apakah Mas Putra tahu jam berapa harus masuk sekolah? Iya Pak Udin, saya tahu bahwa sekolah dimulai pukul 7. Baik, selain itu Pak Udin lihat Mas Putra hari ini kok tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan ya? Iya Pak Udin, seragam saya belum dicuci, nanti baru diantarin ke laundry hari ini. Baik Mas, setiap orang pasti pernah berbuat salah ya, terlambat sekolah dan tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan juga pernah dilakukan oleh anak yang lain. Tapi apakah Mas Putra tahu bahwa Mas Putra melakukan kesalahan? Iya Pak Udin, saya sadar bahwa saya salah, terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Kira-kira apa yang membuat Mas Putra terlambat ke sekolah? Saya tidur terlalu malam sehingga bangun kesiangan Pak Udin. Oke baik, bukannya kita kemarin sudah buat keyakinan kelas ya Mas Putra? Apakah Mas Putra masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Pak Udin, saya masih ingat. Minta tolong disebutkan ya Mas Putra keyakinan kelas kita kemarin. Disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati Pak Udin. Apakah Mas Putra meyakini nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat itu? Iya Pak Udin, saya sangat yakin. Baik, berarti kalau terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah itu masuk keyakinan kelas yang mana ya Mas? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disiplin ini Pak Udin. Baik, Alhamdulillah jika Mas Putra sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Mas Putra bersedia memperbaiki kesalahan itu? Ya Pak Udin, saya bersedia dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apa yang akan Mas Putra lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan tidur lebih awal agar bisa bangun pagi berangkat ke sekolah. Waktu saya juga akan mengecek dan menyiapkan baju seragam yang akan saya pakai. Alhamdulillah Pak Udin sangat menghargai usaha Mas Putra untuk memperbaiki diri. Semoga untuk kedepannya tidak terulang lagi ya Mas. Tetap semangat ya Mas Putra. Ya Pak Udin, terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah saya akan berusaha lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetap semangat ya Mas. Sekarang Mas Putra boleh kembali bermain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listi, kelas 4 SDN 2 Tegaldowo. Saya senang sekali diajak diskusi Pak Udin tentang kesalahan yang saya lakukan. Saya akan mengikuti sholat zuhur berjamaah di sekolah dengan tepat waktu. Terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra, kelas 5 SD 2 Tegaldowo. Terima kasih Pak Udin. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Udin untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat sekolah. Terima kasih Pak Udin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.